Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar Lutfawrantoro dengan NPM 23100100514. Di sini saya akan membuat tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknik Kompilasi dengan judul Konsep Dasar Translator pada Sistem Pemrograman. Pada slide pertama, apa itu translator? Translator adalah program esensial yang mengubah kode sumber atau source code yang ditulis oleh manusia ke dalam bentuk yang lain yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Ada kode sumber untuk program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi oleh developer. Transformasi, translator mengubah kode ke bentuk yang dapat dieksekusi mesin dan kode mesin. Instruksi biner yang langsung dimengerti oleh CPU. Translator mencakup compiler, interpreter, dan assembler. Slide kedua, terdapat fungsi utama translator. Yang pertama, menerjemahkan kode, yaitu untuk mengkonversi kode sumber ke bahasa mesin agar dapat dieksekusi. Kedua, pengecekan kesalahan, mendeteksi dan melaporkan error pada sintaks atau semantik kode. Yang ketiga, optimasi kode, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan kode agar program berjalan lebih cepat dan efisien. Yang keempat, menghasilkan output, yaitu dapat berupa kode objek, bahasa mesin, atau aksi langsung dari program. Slide ketiga, terdapat dua jenis translator. Yang pertama, compiler dan interpreter. Compiler dapat menerjemahkan seluruh program sekaligus, menghasilkan file executable, eksekusi lebih cepat setelah kompilasi, dan contohnya dengan C++ atau Java. Sedangkan interpreter menerjemahkan dan menjalankan baris per baris, tidak menghasilkan file executable, mudah untuk debugging, namun lebih lambat atau runtime. Contohnya Python, JavaScript, dan Ruby. Slide keempat, terdapat jenis-jenis translator lanjutan. Yang pertama, assembler, yaitu mengubah bahasa assembly ke kode mesin, digunakan pada sistem tingkat rendah seperti microcontroller. Kedua, translator atau source to code, mengubah kode dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Setara abstraksi, misalnya TypeScript ke JavaScript. Perbedaan mendasarnya yaitu compiler, high level to code, machine code, seluruh program, C++ dan C. Interpreter, high level code, eksekusi langsung, baris per baris. Programnya contohnya JavaScript dan Python. Sedangkan assembler menggunakan assembly, machine code, instruksi CPU, contohnya NASM dan MASM. Transpilator menggunakan shortcode kode lain, konveksi setara, TS to GS. Slide kelima, tahapan kerja translator. Compiler memahami bagaimana compiler bekerja adalah kunci untuk menguasai pemrograman. Yang pertama, lexical analysis, memecah kode sumber menjadi token dengan kata kunci operator dan index retriever. Yang kedua, syntax analysis, mengecek struktur token agar sesuai dengan tata bahasa pemrograman. Yang keempat, semantic analysis, memastikan makna kode benar seperti kesesuaian tipe data dan deklarasi variabel. Yang keempat, kode optimization, meningkatkan efisien kode tanpa mengubah fungsionalitas aslinya. Yang kelima, kode generation, menghasilkan kode mesin akhir yang dapat dieksekusi oleh CPU. Slide ke-6, terdapat alur diagram kompilasi, dimulai dari kode sumber, analisis leksikal, analisis sintaktis, dan analisis semantik. Slide ke-7, mengapa translator penting?
yaitu karena jembatan manusia dan mesin memungkinkan kita menulis program dengan bahasa yang dimengerti manusia. Keamanan dan keandalannya dengan pengecekan error dan optimasi aplikasi menjadi lebih stabil dan aman dengan efisiensi dan kinerja yang memastikan program berjalan cepat dan menggunakan sumber daya secara optimal. Adapun portabilitas mempermudah program untuk berjalan di berbagai platform berbeda. Slide ke-8, contoh penggunaan translator dengan aplikasi desktop, compiler, atau C++ digunakan untuk membangun perangkat lunak desktop berperforma tinggi. Data science dan AI, interpreter Python menjadi tulang punggung pengembangan AI dan analisis data. Sistem embedded assembler penting untuk microcontroller di perangkat IoT dan sistem tertanam. Yang terakhir menggunakan pengembangan web. Translator TypeScript meningkatkan keamanan dan skalabilitas aplikasi web modern. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah translator adalah komponen inti yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan komputer. 3 jenis utama: compiler, interpreter, dan assembler, dengan transpiler sebagai pelengkap. Melalui tahapan kompleks, melalui analisis, optimasi, hingga generasi kode untuk hasil akhir yang optimal. Pentingnya menjamin program dapat dijalankan, dianalisis, dan dioptimalkan secara efektif. Pemahaman tentang translator krusial bagi setiap mahasiswa dan praktisi pemrograman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.